Setelah menjadi pemenang pada turnamen Muay Thai, Baki akhirnya mempunyai kesempatan untuk melawan ayahnya yaitu Yujiro Hanma. Untuk itu Baki perlu meningkatkan keterampilan dan kekuatannya bertarung. Maka, Baki pun memutuskan untuk pergi ke sebuah penjara dan berlatih di sana. Baki pun menyusun rencana agar bisa masuk ke penjara tersebut. Ketika iring-iringan Presiden Amerika datang, Baki menculik sang presiden dan menyanderanya di dalam sebuah restoran. Di sana Baki meminta kepada sang presiden untuk memasukkannya ke sebuah penjara yang mana penjara tersebut merupakan penjara terketat di dunia yang terletak di Arizona, Amerika Serikat, dan penjara itu dijuluki sebagai The Black Pentagon. Di penjara itulah Biskuit Oliva dipenjara. Tujuan Baki memilih penjara itu agar dia bisa berlatih dengan bertarung melawan Oliva. Presiden Amerika itu pun menuruti permintaan Baki. Baki kemudian dibawa ke penjara tersebut, dan Baki meminta kepada kepala penjara agar dia bisa bertemu dengan Oliva. Baki pun dibawa ke sebuah ruangan yang terlihat sangat berbeda dengan penjara pada umumnya. Ruangan itu terlihat mewah seperti sebuah hotel. Di dalam ruangan itu Oliva sudah menunggunya. Singkat cerita Baki pun menjelaskan tujuannya datang ke penjara itu. Baki ingin berlatih dengan melawan Oliva. Tapi Oliva belum bisa menerima permintaan Baki karena dalam waktu dekat Oliva akan bertarung melawan orang nomor 2 di penjara tersebut. Oliva kemudian menyuruh Baki untuk pergi ke kamar si nomor 2. Sesampainya di kamar itu, Baki terkejut ketika melihat orang yang dia kenal. Orang itu adalah Iron Michael. Dia merupakan juara dunia tinju kelas berat. Sesaat Baki sempat mengira bahwa Michael lah orang nomor 2 tersebut. Tapi kemudian Michael menjelaskan bahwa dia bukanlah si nomor 2. Dia sendiri bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Keesokan paginya, suara bel berbunyi. Para tahanan bangun dari tidur mereka. Baki yang baru bangun langsung dihadapkan pada laki-laki tinggi besar. Baki mengira orang inilah si nomor 2, sampai ada seorang laki-laki yang keluar dari dalam lemari, dan ternyata orang itu adalah si nomor 2. Para tahanan pun berbaris di depan sel mereka, tidak ada satupun yang boleh bergerak dan berbicara. Jika ada yang melanggar maka akan langsung ditembak mati di tempat. Tapi anehnya, si nomor 2 bisa bebas jalan ke sana kemari dan bahkan sempat mengambil sebatang rokok dari salah satu penjaga di sana. Seakan-akan para penjaga menganggap si nomor 2 tidak pernah ada. Waktu makan pun tiba para tahanan secara bersama-sama maka di satu ruangan. Ketika sedang makan, di hadapan si nomor 2 ada seorang pria besar yang mencoba memprovokasi dan ingin melawannya. Dia ingin mengalahkan si nomor 2 untuk merebut posisinya. Mendengar hal itu si nomor 2 sedikit mempermainkannya dan membuat pria besar itu marah dan kemudian membalik meja makan yang membuat makanan tersebut tumpah mengenai wajah si nomor 2. Melihat kerusuhan itu, penjaga penjara pun bertindak dengan menodongkan senjata ke arah pria besar itu. Kemudian nomor 2 mengambil senjata itu dan memberikan kepada pria besar itu dan menyuruhnya untuk menembaknya tepat di kepalanya. Sesaat sebelum pria itu menarik pelatuk senjata itu si nomor 2 menendang ke arah kantong menyan pria besar itu. Kemudian pria itu tersungkur menahan rasa sakit yang kita semua sebagai laki-laki tahu bagaimana rasa ngilu dan sakitnya. Merasa dipermainkan, pria itu tidak terima dan semakin marah. Kemudian mereka pindah ke sebuah lapangan basket. Pertarungan mereka pun terjadi. Tapi dalam waktu singkat pria itu dibuat tidak berdaya dan kemudian akhirnya mati ditembak oleh penjaga di sana. Setelah kejadian itu Baki bertemu lagi dengan si nomor 2. Baki berkata bahwa dia sudah mengerti arti dari si nomor 2. Nomor 2 di sini bukanlah orang nomor 2 terkuat, tapi si nomor 2 adalah generasi kedua yang merupakan generasi kedua dari The Unchained, yaitu Biskuit Oliva. Orang yang tidak terikat pada apapun dan bebas melakukan apa saja yang dia mau di penjara itu.
Melihat pembicaraan mereka, salah satu penjaga menghampiri mereka dan kemudian memukulkan tongkatnya ke arah Baki. Baki dengan cepat mengambil tongkat itu dan membengkokkannya. Melihat hal itu, para penjaga kemudian menodongkan senjata mereka ke arah Baki dan memasukkan Baki ke ruang isolasi dengan posisi kedua jempol tangan Baki terborgol. Setelah itu datang kakek-kakek yang merupakan tahanan satu sel dengan Baki dan membawakan makanan untuk Baki. Kakek itu menceritakan kepada Baki siapa sebenarnya si nomor 2, nama aslinya adalah Jun Guifaru. Dia adalah presiden pertama dari negara yang tidak diketahui oleh siapapun yang terletak di pulau terpencil di Amerika Selatan. Jun Guifaru memimpin rakyat di sana untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Amerika guna mendapatkan kemerdekaan atas pulau tersebut. Guifaru melatih pasukannya menjadi pasukan yang ahli dalam pertarungan tangan kosong. Karena menurutnya pasukan tangan kosong akan jauh lebih mudah menyusup kemanapun yang mereka mau. Begitulah cara Guifaru memerdekakan pulaunya. Lalu bagaimana ceritanya orang seperti Guifaru berakhir di dalam penjara? Jawabannya tentu saja Oliva. Jadi gue baru datang ke penjara itu hanya untuk mengalahkan Oliva. Di tengah pembicaraan Baki dan si kakek, tiba-tiba ada penjaga penjara yang masuk dan kemudian memukul si kakek. Baki yang melihat hal itu tentu tidak tinggal diam. Baki kemudian menghantam penjaga itu dan perkelahian pun tidak dapat terelakkan. Meskipun dengan tangan terborgol, Baki dapat dengan mudah mengalahkan penjaga tersebut. Setelah 3 hari menjalani hukuman di sel isolasi, Baki kembali ke kehidupan normalnya. Setelah Baki masuk ke dalam selnya, Baki memohon kepada Guifaru untuk melawannya bertarung. Tentu saja Guifaru menerima tantangan itu bahkan jika harus melakukannya sekarang juga. Tapi tiba-tiba terdengar suara Oliva dari luar kamar tersebut. Dengan mudahnya Oliva meremukkan pintu kamar tersebut dan masuk. Mereka pun terlibat dalam sebuah percakapan sampai akhirnya Guifaru menanyakan kepada Oliva untuk alasan apa dia mau melawan dirinya. Oliva menjawab tentu saja untuk pacarnya. Oliva ingin memamerkan kekuatannya di depan sang wanita. Mendengar jawaban itu, Guifaru menjadi tidak senang dan hampir saja perkelahian mereka terjadi lebih cepat, sampai akhirnya Baki menghentikan mereka. Baki pun tidak senang dengan percakapan mereka berdua yang terkesan meremehkan sebuah pertarungan. Mendengar Baki yang berceramah, Oliva dan Guifaru memukul Baki dan membuat Baki pingsan. Hari pertarungan antara Jun Guifaru melawan Biskuit Oliva pun tiba. Seluruh narapidana berkumpul untuk menyaksikan pertarungan terbesar sepanjang sejarah penjara tersebut. Terlihat Guifaru datang dengan disambut sorak-sorai penonton, dan di sisi lain Oliva datang dengan membawa sebuah kasur besar di atas pundaknya. Pemandangan itu membuat para narapidana di sana terkejut dan terdiam. Di atas kasur itu terlihat wanita super gemuk, dan wanita itu adalah pujaan hati Oliva. Beberapa saat kemudian, Oliva merobek bajunya dan selanjutnya melompat ke hadapan Guifaru. Kemudian Guifaru melepas bandana di kepalanya dan mengajukan sebuah permainan kepada Oliva yang disebut loser loose, di mana para pemain akan saling memegang salah satu ujung dari kain tersebut, dan kemudian akan saling pukul sampai salah satu dari mereka melepaskan pegangannya dari kain itu. Oliva menerima tantangan Guifaru, permainan loser loose mereka pun dimulai. Tanpa basa-basi, Guifaru langsung melayangkan pukulannya tepat ke arah wajah Oliva. Kemudian dilanjutkan serangan beruntun dari Guifaru dan membuat Oliva hampir terjatuh. Tapi Oliva masih berpegangan pada kain itu hanya dengan menggunakan 2 jarinya saja. Pemandangan ini membuat terkejut semua orang yang berdiri di sana. Oliva bermaksud untuk meremehkan Guifaru. Guifaru yang merasa terprovokasi kemudian mencabut bulu jenggotnya dan memelintirnya. Kemudian menusukkannya ke mata Oliva. Selanjutnya Guifaru membanting Oliva dan Guifaru terus menghajar Oliva. Pertarungan intens mereka pun terus berlanjut. Jual beli serangan mereka lakukan sampai akhirnya Oliva membuat Guifaru terpental dan menghantam tembok penjara.
マリア。もう大丈夫。私、見直されたい。Selang beberapa saat Guifaru kembali berdiri, kali ini dia melukis wajahnya dengan garis-garis hitam yang menandakan pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Guifaru berlari ke arah Oliva dan menerjangnya sehingga membuat Oliva terpental dan jatuh. Tapi Oliva dengan cepat berdiri kembali dan mereka berdua saling melancarkan pukulan. Tapi pukulan Oliva lah yang berhasil menumbangkan Guifaru dan pertandingan itu dimenangkan oleh Oliva. Beberapa hari setelah itu diketahui bahwa Guifaru telah kabur dari penjara dan pulang ke negaranya. Selanjutnya ketika para tahanan berbaris di depan sel mereka seperti biasanya, Baki mengatakan kepada para penjaga bahwa dia ingin pergi keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Sontak hal itu membuat penjaga di sana jengkel, tapi dengan cepat Baki menendang wajahnya dan penjaga yang lain berusaha menodongkan senjata ke arah Baki. Tapi Baki melompat ke belakang mereka dan memukul kedua telinga penjaga itu dan membuat mereka tak sadarkan diri. Baki pun berlari keluar, tapi ternyata di sana Baki sudah dihadang oleh kepala penjara dan beberapa anggotanya yang menodongkan senjata api laras panjang ke arah Baki, dan menanyakan bagaimana caranya dia akan kabur dari situasi ini. Baki dengan santai menjawab bahwa dia telah memulainya ketika kepala penjaga dan anak buahnya mendekati dirinya. Kemudian tiba-tiba kacamata yang dipakai kepala penjara pecah, dan Baki pun telah mengambil kancing baju anak buahnya. Tentu hal ini membuat mereka semua terkejut karena pasalnya dari tadi mereka hanya melihat Baki diam berdiri di tempat itu. Sebenarnya yang terjadi bukan Baki yang terpojok tapi mereka semualah yang telah menjadi sandera Baki. Agar terlihat tidak terlalu mencolok, Baki menyuruh kepala penjaga merangkulnya dan mengantarkannya pergi keluar. Setelah berada di luar, tangan Baki pun diborgol. Kemudian Oliva datang dengan mengendarai motornya. Oliva menghampiri Baki, kemudian Baki dengan mudah menghancurkan borgol di tangannya. Baki hanya ingin menunjukkan kepada Oliva bahwa di penjara ini bukan hanya dia seorang yang bisa bebas keluar dari penjara. Hal ini membuat Oliva sangat marah dan kemudian melemparkan sepeda motornya untuk meluapkan kekesalannya. Atas kejadian itu Baki kembali menerima hukuman dan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Kemudian Oliva datang mengunjungi Baki. Pertarungan mereka di ruangan sempit itu pun tak dapat terelakkan. Akibat dari pertarungan mereka, tembok-tembok di ruangan isolasi menjadi jebol dan tembus sampai ke area tengah penjara. Di sana mereka melanjutkan pertarungannya. Serangan silih berganti mereka lakukan sampai akhirnya membuat Oliva mengambil posisi bertahan.
カーフキックを走らせたんだ。素早いんだよ。離れていろと突き放った態度で我々に指示したんだ。私はね、自分の耳を疑った。そう、跳ね上がったんじゃない。なぜなら私、なんだいこりゃ。Dengan cara melipat tubuhnya menyerupai bola, dengan ketahanan otot-otot Oliva, serangan Baki tidak ada satupun yang berhasil melukai Oliva, sampai akhirnya Baki tertangkap dan termakan oleh tubuh Oliva. Hal ini hampir membuat Baki pingsan dan kalah dalam pertarungan itu. Kemudian pertarungan mereka pun berlanjut, sampai akhirnya, Baki dapat mengalahkan Oliva, dan Oliva pun mengakui kemenangan Baki. 我々は固唾を飲んで見守った。とその時だった。アンビリーバブル続きのこの想像をはるかに超える真には心底度肝を抜かれたよ。これも戦い、これでも戦い。ボールが縮まっていく。なめたらよ。やる価値十分ってわけだ。最強のぶん殴り合い。見ることが一つある。オリーバに勝つ。オリーバに勝つってそういうことじゃない。100キロ。今私を追い詰めつつある。ノー。それは力で。Setelah pertarungan itu, Khalifah mengumpulkan seluruh tahanan dan mengumumkan kepada mereka bahwa dia telah kalah dari Baki dan bukan lagi menjadi orang terkuat di penjara itu. Tapi karena Oliva tidak senang dengan hal itu, kemudian Oliva menyuruh Baki meninggalkan penjara itu agar Oliva bisa menjadi yang terkuat lagi. Dengan begitu pun Baki akhirnya bisa keluar dan bebas dari penjara terkuat di dunia, dan cerita pun selesai.